kakak sama kakak, ini kan sama. Terus yang sampurna semua. Karena apa diperbolehkan? Karena hilangnya perkara yang mencegah dengan sebab mendapat ridhonya kul. Adapun qadhi tidak boleh, tidak sah untuk mengkawinkan mauliyah dikawinkan terhadap laki-laki yang tidak selevel walaupun mendapat ridhonya mauliyah. Itu menurut kaul muktamad. Berarti di sini ada khilaf. Jikalau mauliyah tersebut itu mempunyai wali yang goib ataupun mafqud, tidak ada kabarnya. Jadi mempunyai wali tapi nggak jelas. Mafqud. Karena apa? Karena qadhi itu kedudukannya seperti halnya orang pengganti bagi wali. Maka dari itu, kayaknya al-hadho itu apa ya? Masa bagian enggak? Kayaknya kok perkara sing manfaate. Nah, kalau cocoknya itu ya itu bisa. Bagian dalam segi hukum. Artinya kan begini. Walian. Oh iya. Nah, kula itu Tentang deh. al-hadho di sini kalau menurut sampean kan tadi kan kula awal kan memanai kan perkara yang manfaati. Jadi ini keuntungan bagi qadhi, dia itu mempunyai keuntungan, mempunyai hak bagian di sini loh. Dia mempunyai hak untuk menikahkan mauliyahnya. Nah itu mas wali sampean itu malah sampean wali. Hadr ini berarti wali. Qadhi itu menikahkan pada perempuan jadi wali ini. Padahal walinya itu mungkin mafqud atau gaib. Maka qadhi kan seperti kaib karena ada. Maka qadhi ini tidak boleh menikahkan yang tidak sekufu karena maka kufu ini ada bagian hak yang dimiliki oleh wali gitu. Dan dalam tasbih ya Tasbih iya, kemudian kafa'ah kan punya hak kan? Wali itu maksudnya. Makanya qadhi itu harus menikahkan ya harus sekufu. Gitu ya. Ayo karena itu kan haknya wali, makanya qadhi tidak boleh sak penak dhewe, harus memperhatikan haknya wali. Coba tak. Nah. Gimana sih? Bagaimana Pak Jemil? Yang menyegal. Pak Pak gimana? Digambarkan yang falayat Nah, itu diulangi lagi. Maksudnya itu dibahas secara detail maksudnya. Falayat truku al-hadhu lahu. Bagian di sini itu bagian miliknya siapa maksudnya? Miliknya wali. Makanya kan ya amal qadhi fala yuzawiju lahu fala yasiku lahu tazwiju linggo nek qadhi ora oleh ningkahno sing tanpa ada bukti senajan toh rondiat sekalipun perempuan tadi ridho atau mengizinkan alam Bentar, gantian. Wal hardolahu tazwiju ala. Jadi Yusuf saya ulangi lagi di sini ada kata-kata ndi mau ya ngomong hasilnya. Ya itu. Wala yatrukul hadha ini adalah diambil dari kata ingkana laha waliyun ghaibun au mafqudun di annahu kana'id anhu fala yatrukul hadha lahu. Nah, berarti wali itu punya hak. Hak dalam hal ini adalah hak yaitu tentang mengawinkan tentang kafa'ah. Karena kafa'ah ini adalah hak dari zaujah dan wali. Karena walinya di sini adalah gaib atau tidak diketahui kabarnya, ini kan tetap yang menikahkan kan hakim atau qadhi. Maka ketika qadhi menikahkan perempuan itu tidak boleh semena-menanya, harus diperhatikan haknya wali. Hak waris ini berarti bagaimana qadhi harus menikahkan perempuan itu harus yang sekufu. Tidak boleh meninggalkan tentang sekufu, tidak boleh, harus sekufu. Gitu ya, itu kelihatannya begitu. Sampai Saya tak memperjelas sedikit. Ya. Menyimpulkan aja, jadi yang lain biar yang dia kan musawirin jenengan membagi waktu. Oke. Saya terima sendiri. Ya silakan ya. Jadi
Sebagian jenengan ini sampai jangan menyimpulkan masalah yang ada. Dan yang musawirin nanti setelah itu sampai memperjelas. Ya silakan. Qadhi itu adalah sebagai pengganti dari wali yang mafkur atau wali yang ghaib. Ketika qadhi ini posisinya sama dengan jadi sebagai pengganti wali mafkur, maka dia pun di dalam menikahkan adalah statusnya sama seperti wali yang tidak ghaib dalam hal memperhatikan hak-hak kafaahnya. Ampun jelas nih. Iya. Gimana? Kan begitu tadi ya? Yang dimusirkan si korek kan Ya. masalah haldo nih kuat. Lah enggak ini sini. Korek Ya itu iya, enggak. al-hadda itu maksudnya nyata lho nggih. Jadi al-hadda itu bagian dari wali untuk menikahkan kafaahnya itu harus dilakukan oleh qadhi. Jadi status qadhi yang mewakili wali mafqud adalah sama dengan wali nasab. Itu ya. Tidak boleh Kan berbeda dengan yang Makanya ini penerangan dari korek ini nyusewu. Ini nyusewu tidak sama dengan keterangan dari Ba'dul Musawirin. Gitu loh ya. Tak ulangi ngarep. Nah, sudah jelas belum seperti yang disampaikan Bapak Presiden ya? Kalau sudah jelas, berarti tidak usah diulang-ulangi ya. Ya, gitu ya. Maaf sebentar. Ya. Perlu Atau mungkin ada tambahan silakan. yang mau Ya. nambah sedikit. Perlu dipaham juga antara wali khos dan wali am. Wali khos itu kan wali nasab. Bapak, jad, sakek, ahli itu wali khos. Kemudian wali am adalah qadhi. Status di dalam menikahkan antara wali khos dan wali am itu khususnya pada wali am yang qadhi itu hadunya adalah hanya mentazbitkan sing dikukin itu. Jadi kalau wali khos khos abjad dan asab itu wali khos namanya, maka juga rukuin boleh sah-sah saja tapi dengan izin kan begitu. Jadi harus dibedakan antara wali khos dan wali am. Kalau wali khos adalah wali nasab itu punya hak yang spesial kalau wali khos, tapi kalau wali am qadhi itu adalah hanya tazwid, itu halunya begitu. Terima kasih. Oke, jadi ini sebetulnya tentang hak, kata-kata al-khot itu aja. Jadi al-khot di sini adalah merupakan hak dari wali khos. Hak itu di situ dalam apanya? Yaitu punya hak untuk menikahkan yang sepupu. Oke ya, sudah ya, selesai ya. Oke, pertanyaan yang lain. Enggak. Salikin mah piye? Monggo. Dengar kita. Oh, lah. Aku wis anu, Pak. Wis lainnya. Pak Salikin. Iki lho Pak Salikin mau. Monggo, Pak Salikin, monggo. Kira apa? Monggo. Ini terusane Pak Rob. Nangih terusane Pak Rob. Fa'in adzinat fi tazwiji 339 biman donnathu kuf'an fabana khilafuhu. Ya. Ini Sahifah 340 qaluhu fa in adzinat fi tazwijiha biman donnathu kuf'an fabana khilafuhu sahhan nikah. Yang ditanyakan apa ini? Diartikan dulu, Pak. Diartikan dulu. Sampai Muradnya sini saja nggih ya. sampai anu. Jadi muradnya aja artinya ya, muradnya wae. Karena di artinya udah mau ya. Nggih, surat. Bitarkil bahsi mesti. Iya. Monggo. Maka jikalau seorang perempuan memberikan izin dalam mengkawinkan perempuan tersebut dengan seseorang yang perempuan tersebut mempunyai dugaan itu kufu, nah ternyata jelas-jelas itu khilafuz dzan. Nah harus kayak ngono sohaan nikah. Gimana sudah? Terus ini gua. Lah maksudnya bitarkil bahsi. Oh, sampai wala khiyarah laha li taksida bitarkil bahsi kuwi. Oh itu.
dan tidak ada khiyar bagi seorang perempuan yang didasari dengan don tersebut karena kesalahannya. Bentuk kesalahannya dia itu dengan meninggalkan kecerobohan bahasanya ya. Tidak ada tidak teliti dengan kecerobohan, dengan mengandalkan sebuah praduga, akhirnya tidak sesuai dengan dugaannya. Nah, ini sah nikahnya tidak boleh khiyar. Yaitu mau kesalahannya itu mau litaksiria bitarkil bahri. Jadi tidak ada kecerobohan, tidak ada ketelitian lah. Orang diteliti sih. Donku gimana tak? Don aku don, punya don, terus saya teliti dulu. Tidak seperti itu kok. Sudah. Paham? Saya sudah ya. Yang lain sudah paham ya. Oke, kita kalau maaf ya. Nah, kalau dulu pertanyaan yang lain ya. Teruskan awal Ya. Kalau dikembangkan silakan, siapa yang mau mengembangkan tunjuk jari. Tidak boleh unjuk gigi. Pertama, ini kan tarkul bahsi. Definisinya bahsu itu Oh, ya, gini, jadi kasus ini perempuan agak ceroboh, ngapain dirabekno kok ceroboh. Ceroboh piye wong jeneng kawin iku ape nggo selawas-lawase kare-kare bakal bojone kok ora roh, utawa murid pasrah wong ngono, ya. Oke. Rumah sana ya wis pokoke bojoku sampeyan iku wis cocok karo aku nek sepupu ngono. Iku jenenge terus no. Balik. Memang sampai nganu jane nih, sampai Ora apa-apa terus nyari apa-apa bedene cukup bi. Oh, aku dikarep iki. Tapi ini anu maksudnya dia nyimpulno dhewe dulu maksudnya. Jadi kan bagi waktu malah nyimpulno dhewe. Contohnya paman begini saja. Saat dia apel bawa mobil mulai enggak. Nah, itu sebagai tasbih itu ya. Itu tasbihnya begitu ya. Gawa mobil nganu mewah. Lah apa dadi bojone ternyata mobilnya Sewa. Jadi nyoto ono ya, jadi nyoto IP ku dhewe malah. Ono ora ono? Ono IP ku dhewe ono IP. Ya iki dalile. Ora kena khiyar ora kena batal. Tarkul bahsi. Tapi jadi saiki di anak loro ae. Dongak ngene, Mas, mobil sing mbok mobil dhewe apa sing dia ana dong ya? Ya ono nyoto iki. Ya kan gitu. Nah di situlah, karena sebelum nikah itu memang harus dititi-titi. Oke ya? Dadi bojone ora. Gimana Pak Ali? Ya ini kan tidak boleh khiyar kan gitu ya. Heeh. Ini kan tidak mutlak karena seterusnya itu na'am la khiyarun in bana muhibban. Aurafikon. Iya itu kan tadi tidak ditanyakan, Mbak. Malah tak cegati. Iku gak ditakokno sing ning mau. Nah, iku mbok takokno ya monggo. Nah ini itu kan maksudnya kan bukan mutlak gitu loh. Kalau di mana Iya. langsung Iya. Oh iya. Artinya di sini Yusewu ini adalah yang dipermasalahkan itu sing belum gamblang bentuk bakso ape dirabekno munggo wong wedok iku piye lah mama. Sehingga tartul basi iku dumadakan dinikah ya sah. Alasannya apa sah? Litarkil basi, litaksiria. Lah ngono ah. Nah gitu. Lah engko nak ndek iku bahasan neh. Tak kira kan mun bukan bener kelanjutan itu. dari wala khiyaro kan gitu. Iya. Iya. Jadi ya nikahnya ya sah dan tidak ada iya. Oke deh, selesai. Monggo pertanyaan yang lain. Pak Kubi geti, seolah-olah Saya kenalan Pak Sikin. Nanti dulu. Kalau yang ada yang lain, jangan monopoli. Monggo yang lain. Ya monggo lah. monopoli 2 kali ya. Monggo. Perbedaan antara wali gaib dengan mahfud. Coba ada pertanyaan apa bedanya wali gaib dengan wali mahfud? Ini Silakan. jawaban sementara, tapi belum ada redaksi. Kalau wali gaib itu masih ada kabarnya. Dia tidak ada, tapi masih ada kabarnya. Kalau mahfud gak jelas kabarnya. Sama-sama tidak ada. Cuma yang gaib ini masih jelas. Masih kabarnya. hidup lah. Bukan, maksudnya masih ada kabarnya, jelas kejelasan. Dia gak ono di Jakarta. Kalau mahfud gak Mati, Bu. gak jelas. Kalau referensinya belum ada, tak cari sih yang lain mungkin. Udah, itu jawaban seperti itu jenengan terima ora? Paham?
Yang lain coba kalau memang menambah atau memperjelas atau mungkin memanfaatkan atau menyangkal jawaban dari korek. Silakan. Jadi jawabannya kalau goib itu ketika akad nikah waline ora ono ning ngerti nek waline jauhe wonge nang Malaysia utawa nang Kalimantan mulai tahun ini wong jeneng kono iku jenenge wali goib. Lah nek mahkot ketika akad pernikahan waline gak ono tidak diketahui sama wong mati, wong urip, wong nang ndi, wong mana ndi itu nama mahkot. Itu dari korek. Sepi sudah mau enggak ada. Kalau yang goib itu masih ada kontak. Masih ada kontak masih. Iya bisa juga ada kontak atau diketahui alamatnya ini ini, tapi dia tidak ada di dalam majlisul akdi. Itu menurut Ya, itu dari korek. Wah, aku dari korek ya. Mulai mana? Oke, gimana? Yang lain setuju? Memang begitu. Orang ngono setuju nggak? Kalau saya setuju. Setuju. Nah, saya kira sama Pak Ismail setuju takbir sampai di. Takbirnya kan jero iki Oke. Istilah maket bahasa Arab memang disepeno. Sepeno tidak ketahuan. Oke ya, memang sementara pemahaman kita juga begitu Pak ya. Pahaman kita tentang goib dan makhluk ya begitu itu. Lihat ini kalau ono pahaman yang tidak begitu, tolong disampaikan. Saya ingin tahu dan ingin dengar. Bahasa Arabnya ke Jawa. Kalau tidak ada ya sudah. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan pertanyaan lain. Dikembangkan, Pak. Gimana? Ya, antara goib dengan mahfud itu ada batas-batas enggak? Batasnya apa? Batasnya jarak, Mas. Oh jarak. Gimana Pak? Bila dikatakan goib Jadi mahfud. goibnya itu muktabar, artinya dibilang itu ada termasuk goib sing dadekno kena diakadno nikah hakim, itu jaraknya berapa? Ada batasan enggak? Kemudian mahfud juga begitu. Ada enggak? Lagu mencari. Jadi masalah apa ya? Masalah masafah ya? Ya, Masafah baina majlis akdi wa ghaibihi ya. Sehingga Gitu. bisa diganti dengan Nah, ini sudah jawab masafatul qasr. Ya. Langsung ini. Tapi konteks hari ini yang masalah corona ini mungkin juga nggak ada masa fatul qasri, tetapi daerah tersebut contoh saya ingin nikah neng kene neng Demak saat ini belum ada masa fatul qasri, akan tetapi di pemerintahan Demak itu tidak boleh rakyatnya keluar karena ada corona, maka itu bisa juga dikatakan loh goib loh, walaupun tidak ada masa fatul qasri. Nah, ini sadar. Saya menyambung nih. Jadi untuk masafah ini baina majlis akdi wa ghaibihi ya. Ini pertama kali yang menjadi acuan adalah apa jenenge iki masafah qasr ya. Diperbolehkan masa sholat marhalaten itu aslinya begitu, maknanya begitu, doanya begitu. Tetapi setelah kita lihat keadaan sekarang